Abu Bakar bin Umar Al-Hamid kembali Wali Zainal Abidin Al-Kaf, para asatid, dan Ustaz Sulaiman, Kiai Haji Abdul Rashid, Haji Mashkur, Ustaz Sugi, Ustaz Haji Mu'alim, Bapak Sujianto, Kapolsek Keraksaan, keluarga besar Ustaz Umar Fauzir yang selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir, begitu pula sahibul bait, muslimat pun yang juga hadir selalu setia bersama kita, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan walafiat yang sempurna dan paling sempurna, amin amin ya rabbal alamin. Karena terus terang tadi malam sudah live dan konser, masih pagi ini subuh 4:30 sudah jadi kita enak bisa duduk di sini, jumpa teman, selesai sholat. Istrinya tidak sabar. Alah. Kurang 10. Oke, nah ya 5 menit lah. Taib. Saya ingin ulas yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah alami dan kita pastinya ngalami juga. Kita terkadang berperasaan yang kita alami Rasulullah enggak pernah ngalami, padahal Rasulullah ini adalah teladan, adalah contoh yang pastinya sebelum antum alami Rasulullah ngalami dulu. Baik itu ketika bahagia kita semuanya, Rasulullah pernah merasakan bahagia seperti kita. Kalau kita merasakan sedih, maka Rasulullah pun juga sudah pernah merasakan sedih yang kita rasakan. Coba sebut sekarang, bahagia kawin lagi, sudah pernah? Ya kan? Sedih nggak punya apa-apa, semalam sudah diceritain, ya kan? Begitu kan? Sedih nggak punya anak, Rasulullah juga pernah. Kawin tapi nggak punya anak, ada. Semua sudah dicontohin semuanya. Dan bagaimana Rasulullah itu memproses hidup dengan pengalaman-pengalaman itu semuanya, itu yang harus jadi contoh buat kita. Pernah kita dirasani sama tetangga kanan kiri, sama saudara, sama tretan sebagai orang gila? Sudah pernah? Belum pernah. Kalau sampai dibilang gila, diteriakin gila-gila, insya Allah belum pernah. Rasulullah ini pernah suatu hari menunggu turunnya ilham. Biasanya ilham ini, wahyu ini turunnya di waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Tapi Rasulullah ini bolak-balik, naik ke gua, balik lagi, kok nggak turun-turun ya? Apa katanya?
penduduk. Apa kata warga? Lihatan sudah, Muhammad sekarang sudah gila, sudah mulai ditinggal sama Tuhannya. Biasanya dia datang turun dari gua langsung mengatakan turun wahyu terus. Tapi saat ini sekarang sudah nggak ada, sedangkan titirang gila dah, berselebaran dah. Kata penduduknya. Wah subhanallah, singkatnya nggak boleh lama-lama. Turunlah dari saat itu, kemudian turun beberapa hari kemudian turun surat Wadduha dan Al-Insyirah, Wadduha dan Alam Nasrah. Ini turun berbarengan ini, surat Wadduha dan surat Alam Nasrah. Semuanya dua ayat ini mengingatkan kondisi Rasulullah terlebih dahulu, baru kemudian lapangkan dada. Kita semuanya pernah mengalami kegagalan, gagal segala macam. Yang paling mudah gagal cinta, kan sih ya. Cinta mantan, ya kan, cinta mantan ya gagal. Nah itu pernah kita gagal. Bagaimana supaya kita tegar terhadap kegagalan tersebut? Yang pertama, kalau kita ini gagal, maka ingatlah waktu sukses dulu Allah bareng sama kita, maka gagal sudah pasti Allah lebih dekat sama kita. Jangan dipikir sumpeknya, aduh ngolak setrek kata Jendra, mek pas aku luragan gitu ya. Jangan diingat waktu susahnya, ingetin dulu pesen 3 truk untungnya 5 truk, itu yang diingat. Itu Allah lagi loman-lomannya, kita kan lupa kan, ya Allah mada iya kok Allah ya, kan begitu langsung. Ketika kita gagal, waktu kita dapat keuntungan 2 truk, lupa. Maka ini syaratnya, kalau kita gagal, kalau kita sumpah, ingat dulu waktu kita bahagia, ingat dulu waktu kita senang. Allah itu semua yang buat kita senang. Kalau kita ini sekarang dibuat sedikit sedih, tidak pernah bilang banyak sedih, dibuat sedikit sedih, biar ingat bahwasanya Allah lebih dekat sama kita, Allah masih lebih sayang sama kita. Jangan sampai, itu kan dari kemarin kan saya bilang, ada orang yang dirundung musibah lantas merasa sangat kecewa, lantas diingatkan dengan sesuatu, untuk baru ini sedikit kenikmatan yang dibuang atau dikurangi oleh Allah, tapi nyawa masih ada. Tinggal pilih antum, mau nikmat dan nyawanya apa nikmatnya saja, kan begitu kan. Ternyata Allah masih mengharapkan kita ini kembali kepada Allah, hanya dikurangi nikmatnya, nyawa masih ada, umur masih ada, endingnya masih berfungsi dengan baik. Itu sudah nikmat yang terbesar, ya kan. Maka yang terakhir dalam surat Al-Insyirah itu sebetulnya gambaran pada masa tersebut. Nabi Musa itu doanya sebelum bertemu dengan Fir'aun selalu Rabbis shrahli sadri, Rabbis shrahli sadri. Ya Allah pejember, ya Allah lapangkan dada saya mau ketemu sama Fir'aun. Kenapa kok doanya lapang kok ketemu Fir'aun? Karena Fir'aun ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mon tak seneng itu tanggung nanggung. Ya, saya tidak senang sama rambutnya Mas Hanan. Itu bukan nyuruh Mas Hanan cukur, enggak, tapi potong, lepas kepalanya, deremah. Iya, itu begitu. Ini Fir'aun itu akhlaknya, sifatnya seperti itu. Maka pada masa itu memang ini 3 sekawan ini join betul-betul erat di masa yang gelap. Penguasanya Fir'aun, ya, pengusaha handalnya yang zalim Korun. Nah, ini tim ahlinya, intelektualnya, apa itu, tenaga profesionalnya, bejat juga Haman. Tepat ini penguasanya, pengusahanya,
Reng penderah. Nah, penter ini tidak ada. Semua ini segala hal ini cel kanjilan ini kok reng penter. Ya, ya. Mantap penter tak bisa jadi kancil ya paling ki gitu tak. Nah, kancil ini yang bisa ngerubah angka 1 jadi 2 ya kan gitu kan. Angka 5 jadi angka 6. Nah, ini kancil ini ya. Nah, maka masa itu Nabi Musa doanya cuman Rabbis rahli sadri, lapangkan ya Allah. Maka ketika kita menghadapi sesuatu yang zalim, ketika kita menghadapi kegagalan, kita itu lapang dada, aman. Yang repot kalau hati kita sompek kok ateh, itu bahasanya berarti hatinya lagi cupek, hatinya berarti lagi menyempit. Maka kita doanya Rabbis rahli sadri. Makanya perbanyak alam nasrah terus alam nasrah surat 1 surat Al-Isra itu dibaca bolak-balik sambil baca Rabbis rahli sadri. Insya Allah lapang semuanya, yang lagi terikat akan terurai satu persatu. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin saya bilang yang gagal berarti lagi dihentakkan, yang gagal berarti baru ditekan 1 kali, masih 1 gaya tekan. Nah, belum lain-lainnya, ada gaya pelintir, gaya kepang, gaya dari mana? Ini bakal kepang. Ada gaya dipatahin kakinya, banyak masih. Baru kita diberi susah dengan 1 gaya. Naik kapon apa kelepek? Kalau bergaya-gaya. Nah, maka semuanya kesuksesan itu akan berawal dari kegagalan, semua kenikmatan itu akan berawal dari kesedihan. Mudah-mudahan kita semuanya di sini selalu diberi kelapangan, lapang dada, lapang rizki, lapang kesehatan, lapang keluarga. Insya Allah yang mau berangkat haji tahun ini mudah-mudahan digampangkan sama Allah, gampang pelunasannya ya, lunas semuanya, berangkat senang suami istri, kita anggota salawatnya didoakan sampai haji dan umroh juga bareng-bareng rombongan 1 pesawat insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon doa juga, insya Allah kami juga berharap ibu kami pun juga akan berangkat di tahun ini. Tapi kalau ditanya beda pesena sobung, sampai sekarang ini sobung, tapi saya yakin kalau ditakdir sama Allah, setiap hari kita doa, insya Allah kita berangkat, insya Allah kita semua berangkat, insya Allah orang tua kita juga bisa sampai ke Mekah dan Madinah. Itu saja dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.